Shalom Bapak Ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita di 5 menit penuh harapan dari kitab Hakim-Hakim. Kita masih di kitab Hakim-Hakim tentang Hakim Yefta Bapak Ibu, Hakim yang ke-8. Bapak Ibu, kalau kita mengamati para hakim, kita melihat beberapa kali ketemu dengan suku Manasye ya. Gideon itu dari suku Manasye, kemudian Yair itu orang Gilead itu dari suku Manasye. Sekarang Yefta juga dari suku Manasye Bapak Ibu. Walaupun suku yang dianggap kecil oleh karena dia yang sulung tapi jadi yang bungsu. Sementara Efraim yang bungsu jadi yang sulung oleh karena Yakub waktu memberkati anaknya menyilangkan tangannya begitu rupa. Tapi dari suku Manasye juga lahir pemimpin-pemimpin atau hakim di Israel. Nah, kita masih kepada Hakim Yefta, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang kepala rampok yang diangkat oleh orang Israel menjadi pemimpin untuk membela mereka dari penindasan pada waktu itu. Ada cerita yang terkenal dari Hakim Yefta ini, Bapak Ibu, yaitu tentang nazarnya. Nazarnya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa kalau nanti Tuhan menyertai dia dalam peperangan melawan orang-orang Ammon dan orang Filistin itu, Bapak Ibu, selama 18 tahun ditindas orang Israel, dan sekarang Yefta dipanggil sebagai hakim. Selama 6 tahun dia memerintah, Bapak Ibu, dan dia berkata, kalau Tuhan memang menyelamatkan aku dari orang Ammon dan orang Filistin itu, maka apapun yang pertama keluar dari rumahku akan kukorbankan kepada Allah sebagai korban persembahan. Dan kita tahu ceritanya setelah dia menang perang karena disertai oleh Roh Allah, yang keluar pertama menyambut dia dari pulang dari pertempuran adalah anak perempuan satu-satunya, anak tunggal. Dia nggak punya anak yang lain, cuman anak perempuan satu-satunya. Lalu kemudian dia merobek pakaiannya, Bapak Ibu. Dia berkata kepada anaknya, engkau menghancurkan hatiku, aku telah bernazar kepada Tuhan, yang keluar pertama dari rumah harus kukorbankan kepada Tuhan. Lalu anaknya berkata, apa yang sudah terucap dari bibirmu, Bapak, lakukanlah. Tapi dia minta waktu kira-kira 2 bulan untuk dia meratapi kegadisannya, Bapak Ibu. Ini cerita yang cukup tragis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ada perdebatan di sana tentang penafsirannya, Bapak Ibu. Tapi apapun itu, ingat baik-baik. Ayat itu tidak ingin menceritakan bahwa betapa pentingnya seorang pria itu untuk hidup sesuai atau seturut perkataan dengan perbuatan. Jadi begini, Yefta itu telah bernazar kepada Tuhan untuk apapun yang keluar pertama dari rumahnya dipersembahkan kepada Tuhan. Sekarang yang keluar adalah anaknya. Kemudian Yefta melakukan itu. Kalau memang Yefta melakukan itu, membawa korban kepada Tuhan dengan membakar anaknya hidup-hidup di mezbah korban bakaran, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Coba pikirkan apa maksud narator menceritakan cerita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini bukan tentang seorang pria yang memegang janji, bukan tentang seorang pria yang begitu setia memenuhi nazarnya kepada Tuhan. Bukan itu maksud sang narator. Perhatikanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus memenuhi nazar kita kepada Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan perkataan kita di hadapan Tuhan. Kita janji apa kepada Tuhan, kita harus lakukan. Tapi cerita tentang Hakim Yefta ini tidak boleh dijadikan landasan teologis. Karena sang narator tidak mau cerita tentang itu. Dia bukan mau cerita tentang kalau orang berjanji bernazar kepada Tuhan harus dilakukan loh ya. Dia bukan mau cerita itu. Dia mau cerita tentang kebobrokan orang Israel. Kerusakan secara rohani yang begitu mengerikan. Apa itu? Orang Israel sekarang tidak beda dengan orang-orang di Kanaan. Orang-orang suku-suku di Kanaan itu, mereka biasa mempersembahkan anak mereka kepada para molok, kepada dewa-dewa Baal. Mereka bakar anak mereka, mereka sembelih anak mereka. Padahal Tuhan melarang dalam kitab Imamat untuk orang Israel mempersembahkan anak, mempersembahkan manusia disembelih kepada Allah. Mereka dilarang keras, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi perhatikanlah, sang narator mau cerita betapa terpuruknya orang Israel sampai Yefta pun begitu. Dia tidak beda seperti orang-orang Kanaan yang lain. Dia nggak ada bedanya. Dia membawa anaknya untuk jadikan korban kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, betapa mengerikan waktu kita melihat cerita ini, Bapak Ibu dikasihi. Karena itu hati-hati. Kita boleh tinggal dimanapun, tapi kita tidak harus sama dengan di mana kita tinggal. Kita boleh tinggal di dunia, tapi kita tidak harus menjadi duniawi. Orang selalu berkata begini, ikan itu berenang di laut, tapi tidak asin.
Bapak, Ibu, dan saya kita tinggal di dunia yang berdosa, tapi tidak harus kita sama dengan orang berdosa. Jadi kita tinggal di dunia yang telah terpuruk. Kita tidak harus terpuruk secara rohani. Nggak boleh. Perhatikanlah dari Hakim Yefta, kita bisa melihat sejarah yang mengerikan. Dia tidak beda lagi. Orang Israel tidak beda lagi dengan orang Kanaan. Renungkan kebenaran firman sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.